membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Oh, melihat saja tidak pernah. Lucu. Perjuangan kita masih panjang. Selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini. Kalau ada orang yang mengatakan, buat apa? Dia tahu sudah lengser. Ya, tapi dia bisa. Orang yang sudah pernah memimpin selama lebih dari 10 tahun, itu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sama mulai dari pendidikan di SMA, S1, dia bahkan mengaku-ngaku S2, itu semuanya bodong. Meyakinkan bahwa itu ijazahnya keaslian aja bagi. Nggak bisa, bos. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, pasal 35 huruf C. Tuh, gue jelasin lagi. Oke. Ya, sudah menjelaskan ketika permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan umum, maka jaksa wajib mengenyampingkan perkara tersebut. Diwajibkan loh. Jaksa saja suruh diwajib menyampingkan, apalagi polisi. Bisa, nggak bisa, harus dikesampingkan bagaimana caranya. Walaupun menghalalkan segala cara sekalipun. Artinya udah nggak bisa diungkit-ungkit tuh masalah ijazah palsu Pak Jokowi katanya. Gitu loh. Itu bukan palsu, karena yang membuat ijazahnya saja UGM udah mengakui bahwa artinya pembuktiannya itu ada di kampus. Gitu loh. Yang menanggung pembuktiannya itu adalah kampus, bukan Pak Jokowi. Kampus itu udah mengatakan ijazah palsunya Pak Jokowi itu asli. Ya dikejar ya jangan Jokowi lagi. Kampusnya dikejar UGM, tempat kau kuliah tuh, hei. Rismon, Roy Panci. Tempat kau kuliah itu kau kejar, jangan Jokowi. Kalian nih rombongan Panci ini gak pernah habis-habis pancinya. Ya. Jadi beban pembuktiannya itu ada di UGM. Karena UGM itu menyatakan bahwa si Pak Jokowi ini ada temannya, satu kampus, ada skripsinya, ada ininya. Udah itu selesai kok. Itu kan juga banyak berpandangan bang, apalagi dia menganalisa, meriset itu juga bukan asli loh. Kata siapa? Enggak, pertanyaan. Kata siapa? Dia meriset ijazah. Dia risetnya dalam mimpi atau dalam mana? Dalam alam barja. Nah, itu pertanyaan juga. Kan dia kan selalu tidak puas dengan kerja daripada polisi ini yang lembaga resmi negara Indonesia. Kalau dia nggak puas, cobalah Rismon, ya, Roy Panci, kau bikin negara sendirilah. Minimal kau beli tanah 1000 meter, kau presidennya, Roy Panci wakil presidennya, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik, ya. Nah, Kapoldanya siapa, Kapolri siapa, lu bikinlah situ di tanah 1000 meter. Ya, lu kan nggak bisa bikin negara yang seluas Indonesia. Cobalah kau patungan 1000 meter, cobalah kalian main negara-negaraan. Rismon jadi presidennya, kalau nggak puas, bikin undang-undang sendiri. Nah, nanti figurnya Jokowi cari, jadilah warga kau di situ, di negara Panci itu, buatlah negara itu negara Panci namanya, Rismon, ya, kau presidennya, wakilnya Roy Suryo, Dr. Tifa itu sebagai menterinya, menteri forensik dan teletabis. Carilah anggota-anggota kau yang mama yang ompong-ompong itu yang jadi warganya, warga negara Panci. Jadi kalau mereka dulu warga negara Panci, sehingga kau tuh bikin undang-undang sendiri. Anggota DPR-nya siapa? Jadilah tuh Menteri Hukum dan HAM-nya itu si Rafli Harun dengan Roy Kojinuddin Ahmad Kojinuddin. Jadi kan itu Menteri Hukum dan HAM-nya. Nah, jadilah satu negara di tanah 1000 meter itu. Kalian mainlah negara-negaraan di situ, namanya negara Panci gitu loh. Biar kalian puas. Jangan ganggu lagi Indonesia. Gitu, bikinlah undang-undang sendiri. Bahwa menurut saya undang-undang yang benar begini, ya udah bikin negara Panci. Kalian patunganlah di Cicalengka atau di tanah saya kasih 1 hektar lah. Ya, pusing saya ngeliat kalian. Aku kasih tanah di Parung 1 hektar, lalu bikinlah tuh negara Panci di situ. Rismon jadi presidennya, Roy Suryo jadi wakil presidennya, Dr. Tifa jadi menterinya, Ahmad Kojinuddin jadi menteri Hukum dan HAM, Rafli Harun jadi menteri Menko Polhukam, ya. Lalu ada emak-emak yang ompong-ompong itu yang giginya patah-patah semua itu suruh jadi warga negaranya itu.
Gitu loh. Dia negara itu negara Panci akur tuh di Ciseng. Saya kasih tanah 1 hektar gratis. Yang penting jangan ganggu Indonesia. Ini gue tidak pertanyaan Presiden itu tidak percaya rekor. Kalau nggak percaya bikin negara sendiri kan tanahnya udah gue kasih. Ya, bikin negara sendiri namanya negara Panci. Presidennya Rismon Stianipar. Wakilnya si Roy Panci. Gitu loh. Ya sudah. Bikin negara sendiri. Gitu loh. Tetapi habis main negara-negaraan siap-siap aja ditangkep. Dibilang makar. Sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini. Woi, Rapli Harun, sentimen yang positif yang kau bilang 90% terhadap tidak yakinnya ijazah Pak Jokowi itu asli, kau tuh beromong-omong atau halu. Tapi inilah ya, ini dikatakan Rapli Harun ini sebagai pakar tata negara ini. Ini bukan menata, ini otaknya ini bukan menata ini. Inilah tata omong-omong yang tidak punya fakta. Ya. Hei Rapli, kalau memang lebih banyak yang sentimen kepada Pak Jokowi di Indonesia ini masalah ijazah, mau nggak kau kita loncat dari Tugu Morsu biar disensus dulu penduduk seluruh Indonesia ini dulu? Mau nggak kau? Jangan beromong-omong kau. Kau sebagai pakar tata negara katanya kau tuh hanya beromong-omong begitu. Apa sih yang kau tata negara ini? Ada kau tata negara ini? Tidak ada, Bung. Ya. Tidak ada yang kau tata di negara ini selain membuat hujatan-hujatan begitu. Dikatakan kau profesor, apa yang kau taruh, kau ciptakan di negara ini sebagai profesor? Hanya profesor omong-omong. Yang saya tahu di negara-negara luar itu, kalau udah profesor ya kan, menciptakan sesuatu atau menciptakan pesawat dan bahan bakar pesawat ini ciptaannya pula. Ini kau profesor omong-omong. Mau hanya membuat gaduh begitu, itu yang di otak kalian sebagai profesor. Itu yang di pikiranmu sebagai pakar tata negara kau di Indonesia ini. Apa sih jujur apa yang kau buat di Indonesia ini ya? Coba nanti rakyat Indonesia, kita tanya dulu rakyat Indonesia. Apa sih yang dibuat Rapli Harun di Indonesia ini? Ada enggak? Tolong yang komen ataupun dari seberang sana yang mengatakan ternak-ternak Mulyono itu ya, atau ternak kerbau atau ternak apapun di sini bisa berkomen ya. Tolong tunjukkan dulu satu fakta apa yang diciptakan oleh Rapli Harun di Indonesia ini. Ya, tolong katakan ini yang diciptakan Rapli Harun, ini yang ditata Rapli Harun gitu. Tata negara apa yang ditatanya? Coba tolong ya. Biarpun dari itu pembenci-pembenci, tolong tunjukkan dulu. Oke? Tolong saudara-saudara kawan-kawanku di media TikTok juga, teman-teman saya itu tolong dulu tunjukkan, mana tahu saya belum hafal, belum dapat itu yang dikerjakan oleh Rapli Harun ini, si muka lancip ini. Kalau muka lancip itu biasalah ya kan, tahu kita itu. Saya kalau lihat orang kalau wajahnya lancip begitu ya kan, lidahnya lancip ini. Oke? Hidup Jokowi. Di media sosial hari ini sangat kencang untuk mendesak Pak Jokowi jangan mundur sebelum gerombolan Panci CS atau gerombolan yang merendahkan Pak Jokowi itu memakai rompi oren alias di penjara. Saya membaca berita bahwa sidang sudah digelar di PN Sleman. Artinya benar apa yang dikatakan Pak Jokowi beberapa hari lalu, bahwa Pak Jokowi akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Luar biasa teman-teman ya. Kasus pencemaran nama baik. Assalamualaikum semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Hidup Jokowi, hidup Prabowo, hidup Mas Gibran, hidup Indonesia Raya, hidup Persatuan Indonesia. Teman-teman semuanya jangan lupa follow akun saya. Terima kasih, dengan kerendahan hati bisa dipencet di pojok kanan atas. Terima kasih yang sudah follow. Dan sehat selalu semuanya, kita dukung Pak Jokowi
Jangan, Pak Jokowi, tetap tegar, tetap kuat. Jangan berhenti sebelum bajingan-bajingan itu memakai rompi oranye. Hidup Jokowi.